Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya ada recordingnya sebetulnya, tapi dalam bahasa Inggris. Ini saya ulang lagi dalam bahasa Indonesia, Insyaallah. Oke, ini salah satu bab yang fundamental gitu ya. Ini yang digunakan dalam computer vision, baik nanti dalam features extraction ataupun image enhancement atau perbaikan image, perbaikan citra. Oke. Oke, kita mulai dari awal. Fundamental dari Gray Level Transformation. Ini di bab sebelumnya atau di bab pendahuluan kita mengenal image seperti ini ya. Ini namanya image I X, Y. Kemudian ke sini tergantung notasi ya, tapi biasanya ke sini X dan ke sana Y, karena kita dalam matriks ini bisa direpresentasikan sebagai matriks. Oke, representasi sebagai matriks. Oke. Nah, ini pixel, ini pixelnya. Jadi kalau kita misalnya punya TV high definition TV. Nah, itu 1920 kali 1080. Ini width-nya 1920 kali 1080 gitu ya. Laptop pun seperti ini. 4K, kemudian ada juga 4K, ini tinggal dikali dua kalinya ya. Dua kalinya 4K TV dan LCD dan seterusnya. Oke. Ini tentang image. Jadi di bab ini kita akan melihat bagaimana kita bisa merubah atau memproses image pixel by pixel. Ini namanya point to point processing. Oke, point to point processing. Kita belum melaksanakan konvolusi, belum melaksanakan convolution. Kita masih melakukan point to point. Jadi gampang itu seperti ini. Misalnya ini ada matriks A, ini ada matriks B. Ini image A, ini image B gitu ya. Nah, image E ini kita rubah, misalnya ini nilainya 100. Nah, kita rubah dengan misalnya negative transformation. Negative transformation itu 255 maksimum dikurangi 100, maka jadi 155. Posisi baru jadi 155. Ini namanya point to point processing. Jadi kalau kita ada image seperti ini, 3 by 3, nah kita ini correspondingnya dengan ini. Dan terus begitu seterusnya ke kanan dan ke bawah. Yang terakhir ini korespondnya dengan yang ini gitu. Ini point to point processing. Belum melibatkan tetangganya. Oke, belum melibatkan tetangga, masih diri sendiri gitu ya, masih diri sendiri. Ini namanya point to point processing, belum mainkan neighborhood-nya. Histogram ini sudah dijelaskan oleh Bu Rika, nanti tolong dibaca lagi. Saya tadi tahu sudah seperti apa, tapi yang jelas adalah equalization-nya. Jadi dari image, kemudian kita menginikan probability ataupun kita menghitung berapa banyak intensity yang 0, berapa banyak intensity yang 100, seterusnya ya. Nanti kita plot. Nah, ini namanya probability atau namanya histogram. History. Oke, dari history, dari kata-kata history, sejarah. Jadi kita mengukur nolnya ada berapa, tampilkan, kemudian 100-nya ada berapa, tampilkan, dan seterusnya. Dan makanya kita akan mendapatkan suatu bentuk histogram. Oke, ini saya skip dulu. Nanti baca lagi tentang di bab sebelumnya, sebelum midterm. Oke, dan yang ini juga masih point to point processing, jadi image subtraction. Jadi kita bisa ada image C adalah image A kurangi image B. Jadi ada image yang baru, image C, kemudian ada image A dikurangkan dengan B. Ini sama seperti pengurangan matriks. Jadi masih point to point processing. Misalnya kalau di sini 100, posisi ini 100, ini 50, maka 100 kurangi 50, maka di sini C adalah 50 gitu. Ya, diulangi dari top left, dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah gitu ya. Dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Terus semua elemennya dikalkulasi point to point. Nah, yang fundamental adalah ini, basic of spatial filtering. Bagaimana kita melakukan filtering terhadap image.
Oke, bagaimana kita masukkan filtering terhadap image. Oke. Oke, apa namanya itu, untuk melakukan filtering terhadap image, maka kita akan melakukan suatu proses namanya konvolusi. Oke, ini kita melakukan suatu proses namanya konvolusi. Jadi C, A, konvolusi B. Ini kita namakan convolution. Nah, ini melibatkan tetangga ini. Melibatkan tetangga. Tetangga pikselnya, piksel tetangga, melibatkan piksel tetangga. Saya kasih contoh yang gampang nih, sehingga bisa difahami nanti ya. Misalnya matriks B-nya adalah seperti ini matriksnya. 111, 111, 111, dan dikalikan 1/9. Nah, ini menjadikan average, jadinya sebagai rata-rata. Jadi kita rata-ratakan dari 3 by 3 dari tetangga ini, jadi kita di sini posisi ini, kemudian kita juga melihat tetangga kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ini ya, 3 by 3. Kita tetangga ke atas maupun tetangga ke samping. Ini ke bawah atau samping, pokoknya atas, bawah, kiri, kanan ya, pokoknya tetangga kiri, bawah, atas, kanan. Ini juga sampai yang diagonalnya juga gitu. Ini 3. Jadi kita melibatkan tetangga, nilai piksel tetangga untuk menghitung nilai piksel yang baru, ini namanya convolution. Nah, ini fundamental karena dari sini kemudian kita bisa CNN. Ini yang terbaru ya kalau di deep learning. Kita ada namanya convolution neural network. Fundamentalnya itu ini spatial filtering. Jadi kita melakukan ini perkalian dan pertambahan. Basicnya sangat gampang ya, cuma perkalian sama pertambahan. Nah, nanti bagaimana ininya. Jadi kalau sudah paham tentang spatial filtering, maka kita bisa lebih algoritma yang lebih kompleks lagi. Nah, ini nanti kompleksnya adalah ke CNN. CNN itu maksudnya kita mencari satu nilai filter yang otomatis gitu ya. Mencari suatu nilai otomatis. Karena apa? Secara garis besar ada 2 tipe spatial filtering. Oke, secara garis besar ada 2 tipe image filter. Ini di signal processing seperti itu ya. Yang pertama adalah high pass filter. Oke. Low pass filter ini kalau dari namanya berarti dia tidak ingin ada frekuensi yang tinggi. Kalau di image itu adalah seperti ini. Ini apa namanya itu, ini ada gambar, misalnya katakanlah gambar mobil gitu ya, ini objeknya. Kemudian ada noise. Nah, ini noise ya. Titik ini adalah noise. Oke. Perubahan intensitas secara cepat itu menandakan adanya high frequency, frekuensi tinggi. Oke. Makanya bagaimana kita bisa meminimalisir atau bisa menghapus noise ini, kita lewatkan ke low pass filter, kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi tidak ada tadi yang titik-titik itu karena dia akan hanya akan melewatkan low frekuensi rendah saja. Frekuensi yang tinggi kayak sudden change, perubahan intensitas yang mendadak itu, dan biasanya noise biasanya di sini di perubahan yang mendadak. Oke, low pass filter tapi ada efek yang lain adalah smoothing. Contoh seperti ini. Ini kita misalnya ada pixel value 1 dimensi aja, nanti bisa diinikan ke dalam 2 dimensi. Misalnya 2, ini 102 gitu. Kita masukkan ke averaging. Di average, jadinya nilai yang ini misalnya tetap 2, ini 2. Ini berapa nilai yang ini? Nilai yang ini misalnya average itu apa bahasa Indonesianya? Rata-rata ya, rata-rata dari tetangganya gitu. Jadi kita rata-ratakan 2 tambah 100 tambah 2 dibagi 3. Jadi 104
dibagi 3. Oke. 4 bagi 3. Nah, itu nilai yang baru ya. Nilai yang baru itu adalah 104 dibagi 3. Jadi 104 dibagi 3. 35 ya. Kurang lebih adalah 35. Oke. Jadi nilai yang baru ini bukan 100 tapi 35. Kita bisa lihat efek averaging ya. Dari yang tadinya 2 102, ini nggak mau nih kalau pass filter artinya dia hanya ingin melalukan frekuensi yang rendah. Nah, ini makanya tidak boleh ada yang sudden change, perubahan intensitas yang mendadak. Makanya kalau averaging dia akan hasilnya seperti ini 2 35 2. Nah, ini 35 ini hasil dari averaging. Nah, ini namanya apa namanya itu averaging ataupun smoothing. Kalau efek yang lain adalah integration, karena integral itu kan menjumlahkan semuanya. Kalau tinggal dibagi gitu ya, dibagi dengan jumlahnya, ini menjadi rata-rata. Oke, ini menjadi rata-rata. Ini averaging. Nah, yang kedua adalah high pass filter. Kalau ini sebaliknya dari low pass filter, dia ingin melalukan mengcapture high frequency komponen. Dia ingin melihat yang frekuensi yang tinggi gitu. Justru yang ini di highlight gitu. Ya, jadi yang kalau nggak ada perubahan, kalau nggak ada perubahan begini, 2 gitu ya, atau 2 3 kecil, nah beda dengan ini 100 misalnya. Nah, ini akan dihapus dan ini akan di boost, akan diperbesar perbedaannya. Oke, makanya high pass filter ininya adalah sharpening. Dan kalau ini integration, integral, yang ini adalah diferensiasi atau turunan, ya, turunan. Dia akan melihat perbedaan kalau dalam dua discrete menjadi delta, oke, perbedaan. Jadi akan highlight perbedaan kayak gini ya. 2 kurangi 2 nih hasil akhirnya jadi 0, 3 kurangi 2 1. Ini 100 kurangi 3 jadinya 97. Nah, ini perbedaan. Dia meng-highlight perbedaannya gitu. Nah, ini hasilnya adalah sharpening. Kalau seperti ini kalau ini dipas ke high pass filter, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan mendapatkan edge-nya. Oke, kita akan mendapatkan edge-nya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi karena apa? Karena gambarnya itu kan misalnya ini merah gitu ya, merah. Tidak ada perubahan. Dia hanya akan mendeteksi yang ada perubahan. Mana yang ada perubahan? Di tepi-tepinya. Makanya efek tepi, edge detection. Nah, ini edge detection-nya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, ini fundamental nih. Tolong difahami lagi. Saya ulangi sebentar aja. Jadi ada 2 tipe spatial filter. Oke, yang fundamental ya, low pass filter dan high pass filter. Nah, low pass filter ini efeknya adalah smoothing. Permisi Pak, saya mau ada pertanyaan Pak. Oke, silakan. Suaranya putus-putus ya, silakan. Atau mau di type aja, diketik aja ya, mungkin ya. Jangan di Zoom, soalnya saya nggak bisa lihat. Tolong diketik di Telegram, nanti saya cek. Oke. Kalau ada pertanyaan, tolong diketik di Telegram ya. Oke, ini direkam, jadi nanti bisa dilihat lagi ya. Oke, jadi tadi saya bilang apa? Ada dua jenis yang fundamental, yang spatial filtering yang fundamental. Yang pertama adalah low pass filtering. Ini efeknya smoothing, prosesnya adalah averaging. Yang kedua adalah high pass filter. Ini efeknya adalah sharpening, jadi semakin tajam perbedaannya. Karena dia ingin melihat perbedaan, semakin tajam perbedaannya. Kalau prosesnya adalah differentiation atau delta. Oke, kita lanjut. Oke, nah dari sini, dari smoothing dan sharpening ini nanti ke CNN itu dia mencari filter yang teroptimum gitu. Jadi kalau ini kan smoothing aja atau sharpening aja gitu ya, smoothing aja atau sharpening aja. Tapi kalau gunakan CNN dia akan mengcombine
di antara, jadi bisa band pass filter, bisa untuk mendapatkan features. Oke. Caranya gimana, dia nanti cari sendiri itu di CNN, nanti dia akan cari sendiri berdasarkan data latihnya, data training, kemudian dia akan melatih kemudian weight-nya, akan melatih filternya itu yang paling bagus seperti apa. Apakah low pass filter, high pass filter, ataupun kombinasi dari low pass filter dan high pass filter. Oke. Oke, kita mulai. Oke, ini yang ini saya skip dulu ya, yang point to point processing, karena ini sangat mudah aja, ditinggal di ini aja, kayak point to point, kayak perubahan matriks tadi yang seperti saya bilang. Misalnya matriks A, ya, posisi ini nilainya 100, kemudian kita ada negatif image, oke, 255 kurangi 100 menjadi 155, ini nilai yang baru. Oke. Saya ingin fokus dulu nanti saya kembali lagi ke sini, tapi saya ingin fokus dulu kepada spatial filtering. Oke, mana spatial filtering? Oke, kita fokus ke sini, spatial filtering. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah moving the filter, kita pergerakan pixel filternya dari mulai ini pojok kiri atas, terus diaplikasikan sampai terus gitu ya, terus sampai pojok kiri bawah, kanan bawah dari image. Jadi mulai dari kiri atas sampai kanan bawah itu dilakukan pemrosesan. Bagaimana pemrosesannya? Dikalikan dengan dikalikan dengan ini namanya filter. Bukan dikalikan, dikonvolusikan. Oke, kalau dikali biasa, tapi ini adalah konvolusi. Karena satu posisi ini dia harus melihat 9 pixel tetangga. Oke. Satu posisi ini dia harus melihat 9 pixel tetangga. Jadi kita aplikasikan tengahnya, taruh ke sini gitu ya. Di sini taruh ke sini terus gitu ya. Nanti saya contohkan. Ya ini contohnya. Jadi kita dari sini terus dikalikan dengan masking. Prosesnya apa? Gampang prosesnya. Prosesnya adalah perkalian dan pertambahan. Oke, prosesnya perkalian dan pertambahan. Jadi tadi ini nggak usah bingung matematik ini ya. Ini bisa ini posisi masker, ini W ini masker, W ini masker, yang ini adalah image intensity-nya. Kita lihat posisinya sama. Lihat posisinya sama. Oke. Minus 1,0 ini berarti X minus 1, Y. Oke. Tapi ini minus 1, ini minus 1, 0, berarti ini minus 1, 0. Jadi posisinya tuh sama ya. Oke, ini kita kasih contoh. Oke, ya ini namanya convolution. Ini matriksnya bisa seperti apa? Bisa 3 by 3 ataupun bisa, biasanya kita inginnya ganjil, bilangan ganjil. Kenapa? Biar bisa tengah, kita bisa tengah-tengahkan, kita bisa hitungnya di tengah gitu. Karena nanti yang tengah di filternya itu dipaskan dengan posisi yang akan kita hitung. Oke. Oke, kita lihat contoh yang pertama, smoothing spatial filter. Oke, ya. So, smoothing filter biasanya digunakan untuk blurring, memblurkan, jadi nggak jadi jelas ya, untuk mengurangi noise. Oke. Yang paling gampang adalah averaging atau rata-rata dari pixel dari tetangga, rata-rata dari pixel tetangga gitu ya. Yang tadi 3 by 3 ini, tetangga kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah gitu ya, dalam ukuran 3 ke 3. Oke. Ini namanya averaging filter. Tapi yang lainnya adalah reduce sharp transition. Jadi karena kita tadi maunya average, jadi kita nggak mau ada perubahan yang mendadak, yang seperti saya contohkan tadi 2 gitu ya, terus kemudian ada 100, ini 2. Nah, ini nilai barunya bukan 100 tapi menjadi 35 tadi kalau nggak salah kita hitung ya. Nah, seperti itu. Jadi perubahannya itu tidak perubahan dengan tetangga tuh nggak terlalu jelas, nggak terlalu banyak. Contoh gini ya, average itu seperti ini. Misalnya tetangga kita ini tetangga ya, tetangga dalam ini.
Ini catnya putih misalnya. Ini catnya putih, yang ini juga catnya putih, yang ini hitam. Catnya hitam. Nah, bagaimana averaging, post averaging? Nah, ini beda sendiri nih. Apa kita nggak mau beda sendiri gitu. Nah, ini kita sarankan ke tetangga yang ini, ke Pak, tolong rubah catnya biar agak sama dengan yang lain. Oke, saya rubah dari hitam menjadi kuning. Nah, kuning oke lah, nggak apa-apa. Jadi perbedaannya itu nggak terlalu besar, atau lebih bagus lagi kalau jadi putih. Ini namanya proses averaging. Jadi kita ingin melihat apa namanya itu rata-rata gitu ya, rata-rata dari apa namanya itu dari tetangganya. Ya, random noise biasanya sharp transition seperti saya bilang tadi, ada dot ini mendadak gitu ya, atau di sini ini ada image. Nah, saya tulis coret-coret seperti ini. Nah, ini sharp transition, ada perubahan yang mendadak dari putih mendadak jadi merah seperti itu, ataupun jadi hitam dan seterusnya. Tapi yang undesirable, efek yang lainnya adalah yang ini tidak diinginkan ya. Kenapa? Karena kita sebetulnya tidak ingin tadi mobilnya tuh jadi blur juga. Objek-objek yang kita inginkan jadi blur, jadi blur ya, jadi nggak jelas gitu, kurang jelas. Kita inginnya maintain ininya, apa namanya itu, objeknya itu kalau bisa tetap seperti ini. Oke, ini aja yang hilang, ternyata tidak bisa. Oke, jadi proses smoothing itu selain menghilangkan noise, ada juga efeknya adalah dia antara edge-nya ini, yang objek yang sebetulnya itu menjadi blur juga. Oke, nah ini ada contoh. Oke, contohnya adalah ini smoothing filter 1/9 atau ini 1/16 ya. Kita tambahin aja ini 1 tambah 2 tambah 1, ini 4 tambah 8 tambah 4, 16 ya, di 1/16. Jadi dibagi dengan totalnya ya. Nah, cuma bedanya antara yang kiri dan kanan adalah yang kanan dia memberikan weightage atau penekanan pada kiri kanan atas bawah. Yang diagonalnya tidak gitu ya. Dia lebih memberikan penekanan kepada kiri kanan atas bawah. Jadi kalau ada tetangga kiri kanan atau atas bawah, dia akan lebih memberikan weightage, akan memberikan penekanan yang diagonal yang sini ini tidak diberi penekanan gitu ya. Kita lihatnya yang kiri kanan atas bawah. Kalau diberi penekanan gimana? Ya bisa aja dirubah ya. Kita bisa rubah. Kita ingin menekan diagonal misalnya. Jadi ini 2, 4, 2, 2, 2, ini 1, 1, 1, 1. Ini tetap 1/16. Ini kita memberikan penekanan kepada diagonal. Oke, kepada diagonalnya. Oke, bukan kepada kiri kanan atas bawah. Oke, contoh. Ini efeknya ya, ini efeknya. Kita lihat contohnya ya. Sebentar. Saya tulis dulu di sini. Saya punya contoh di mana, sebentar. Oke, kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini. Oh, ini udah ada. Oke, kita ambil yang ini. Ini fundamental, makanya saya apa namanya itu kita pelajari lagi perlahan sampai paham gitu ya. Coba ada pertanyaan nggak ini? Oh, belum, masih absensi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di Telegram ya, karena pas ini saya nggak bisa lihat di chat ini ya, harus buka dulu pas PowerPoint presentation tadi. Oke, sebentar, lama sekali. Oke, ini image-nya misalnya. Oke, saya image ini ya. Oke, saya ambil yang ini. Oke, mana? Oke, misalnya ini. Oke, saya mempunyai image. Kan tadi seperti yang saya bilang itu, image itu bagaikan posisi matriks 2 dimensi. X, Y-nya ini X, ini Y gitu ya. Dan yang nilainya adalah intensitas. Intensitas biasanya kalau image-nya 8 bit, maka 0 sampai 255 gitu ya. 0 sampai 255. 0-nya adalah hitam, 255-nya adalah putih gitu ya. Jadi kita ada gradasi antara hitam dan putih. Oke, pertanyaannya sekarang ini saya ada image, saya ada averaging filter. Nah, ini ya, 1 1 1 1 1.
pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah terus dihitung semuanya. Nah, sekarang saya kasih contoh misalnya tengah-tengah ini, bagaimana kita menghitungnya gitu. Jadi kalau pas tengah-tengah ini kita harus masangkan ini, kita pasangkan masker masnya, ini filter atau masnya. Oke, ini mas ke sini. Jadi yang tengah di sini, yang tengah di sini itu dipaskan ke sini. Oke, paham ya? Jadi yang filter ini, yang tengahnya, maka dipaskan kepada image yang ingin kita cari. Jadi image yang kita cari juga sama ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini image size-nya 5 by 5 pixels. Oke, image-nya 5 by 5 pixel dan kita apa namanya itu maka kita bikin juga 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 5 by 5-nya juga gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau komputer kan bisa dipaksa untuk kita juga bisa menghitung sih, maksudnya dari posisi sini, dari posisi yang ini sampai posisi ini itu harus kita hitung gitu ya. Dari kiri atas sampai kanan bawah gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat sebagai contoh aja kita menghitung posisi ini. Nah, ini posisi ini kita hitung. Bagaimana kita menghitungnya? Jadi mas yang ini kita harus pasangkan ke sini. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dikalikan aja ya. Dikalikan aja ininya. Oke. Jadinya kalau ini adalah f(x, y), yang ini misalnya outputnya menjadi x ini dikalikan filternya jadi apa nama itu g keberapa ini g1 1 2 3 g ke 33 per 9. Nah, ini kita lihat ya. 1 dikali 55. Nah, tulis saja 1 kali 55. Kemudian 1 kali 235. Oke, tambah 1 kali 40. Oke, tambah lagi 1 kali 5. Ini sengaja saya bikin gini biar kelihatan 3 by 3-nya. 1 kali 2, 3, 5. Tambah 1 kali 10. Tambah 1 kali 55. Tambah 1 kali 200. Tambah 1 kali 20. Nah, ini cuma gampang nggak? Ini cuma perkalian dengan pertambahan. Oke, tapi kita harus hati-hati bahwa yang center atau titik tengah yang maskernya itu harus dipasangkan ke posisi yang ingin kita hitung. Ini misalnya posisinya 3,3 nih, yang di sini yang saya kasih kuning ini ya. Oke, tinggal hitung aja jadinya 1/9. 55-nya ada berapa nih? 555. Jadi 3 kali 55 tambah 470. Kita langsung hitung aja. Tambah 270. Oke, 270. 40 kali tambah 10 tambah 20. Oke. Kita hitung. Mana kalkulator? Oke. 3 kali 55. Oke, jadinya 165 tambah 470. Oke, tambah 270. Oke, tambah ini berapa? 905. Oke. Jangan lupa ini 1/9 ya, 1/9. Ini juga dibagi 9. 905 dibagi 9. Oke, 100,55. Nah, ingat, ini kan kita pakai 8 bit ya. Artinya tidak ada bilangan floating point number. Tidak ada floating point number, kita harus merubah menjadi integer, 1-1. Makanya nilai ini adalah 101. Oke, paham nggak? Ada pertanyaan nggak di sini? Antara mengalihkan dengan ini satu filternya dengan image-nya. Oke. Kita kalikan antara filter dengan image-nya. Oke. Oke, oke ya, tidak hanya ukuran ini, bisa aja nanti kita perluas. Misalnya saya ingin
apa namanya itu averaging-nya tidak hanya 3 by 3, tapi misalnya 5 by 5. Oke, 5 by 5 artinya kita buat lagi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Ini matriks ininya ya, matriks apa namanya itu averaging filternya 1 1/25. Oke, kita averaging 1/25. Oke. Oke, pertanyaan bagaimana menghitung yang pojok kanan atas nih? Oke, bagaimana kita menghitung pojok kanan atas? Gampang ya, sama juga. Jadi yang tengah sini, yang tengah ini, yang satu ini pasangkan ke sininya, ke posisi sini. Nah, posisi ini. Oke, misalnya kita ingin menghitung posisi G 1,1. 1,1. Ini gimana menghitungnya? Pertama kita harus ada boundary extension ya. Yang paling gampang tuh di extend ke 0 aja. Ini jadi 0 0 0 0 0 ya udah cukup ya. Artinya kemudian dikalikan 1 kali 0 1 kali 0 1 kali oke, saya hitung ya. 1/9 ini berarti 1 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah bukan 0 kali 0, sebentar. Ini kan ini weightage-nya ya, ini filternya. Oke. 1 kali 200 tambah 1 kali 55. Oke. Jadinya ini berapa? 255 dibagi 9. Oke. Oke, 28,3. Ini harus kita bulatkan menjadi 28. Jadi yang ini adalah 28. Kita lihat average-nya. Ini kan 0 ya, tapi 0 berubah jadi 28. Oke. Karena di tetangganya ini 0 0 0 0 dan ada yang besar 200 sama 55. Nah, ini biar kita average-kan jadi 28. Kalau 235 kita average-kan, ini ada yang besar 235 juga, ada yang kecil 10 20 55, average-nya adalah 11. Nah, kita bisa melihat apa efeknya gitu. Efeknya ya, efek dari averaging adalah dia nilainya itu tidak perbedaannya dengan tetangganya tidak besar. Oke, perbedaan tetangga tidak besar. Jadi kita hitung dari pojok kanan atas, kalau yang paling pojok ini yang ini kita harus nambahin extension namanya boundary extension. Jadi jadi seakan-akan ada nilai 0 0 di sekelilingnya gitu ya. Nah, ini kita apa namanya itu sebentar. Kita kalikan dengan filternya. Nah, ini filternya 3/3. Oke, kita kalikan dengan filternya. Pindah lagi ke posisi seterusnya ya. Ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, ke sini, ke sini, sampai terakhir. Dimana yang terakhir sama juga dikali dengan 00. Oke, yang terakhir dikali dengan 00 ya. Ditambahkan dengan 00, ini namanya boundary extension. Oke, ada pertanyaan? Untuk apa namanya itu? Jadi tidak sulit ya. Cuma perkalian sama pertambahan. Oke. Cuma perkalian sama pertambahan, tidak sulit. Oke. Prinsipnya seperti itu. Apa namanya untuk sharpening. Oke, kita lanjut dulu. Efeknya seperti apa? Nah, ini efeknya. Oke, ini efek sharpening. Kita lihat nih original image, kemudian ada filter dengan n mask of size 3. 3 itu tadi 3/3, kemudian 5 lebih besar lagi. Oke, 9 lebih besar lagi, 15 lebih besar lagi. Jadi semakin besar maka semakin kecil perbedaannya karena dia merata-ratakan ke daerah yang lebih luas. Oke. Dia merata-ratakan ke daerah yang lebih luas. Nah, kita bisa lihat nih semakin besar gitu ya, ini nggak kelihatan lagi edge-nya. Semakin besar maka kita tidak bisa melihat nih, kita lihat sini ya. Di yang sini. Ini nggak ada nih, nggak kelihatan lagi noise-nya gitu. Noise-nya nggak ada. Tapi efek jeleknya atau efek yang tidak kita inginkan, kita jadi blur nih. Kita jadi blur. Yang yang A ini, huruf A ini nggak kelihatan lagi, nggak seperti yang ini ataupun yang ini gitu ya. Nah, ini apa namanya efek dari smoothing atau low pass filter.
Oke. Oke, yang lain adalah order statistic filter. Oke, median filter. Nah, ini caranya seperti apa? Kita harus sort dulu. Nah, misalnya kita ada tadi ya, ada tetangga. Ini ada image besar, ada image yang besar seperti ini. Kemudian kita lihat, kita cek posisi di sini, posisi sini. Nah, ini misalnya ada 10, 20, 20, 20, 15, 20, 20, 25, 100. Posisi ini ya, posisi ini misalnya 100. Posisi yang ini nih. Oke, posisi ini seperti ini. Kemudian kita yang pertama adalah kita harus sort tuh, urutkan ya, sort. Jadi dari kecil sampai besar. Oke, kita urutkan 10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100. Nah, ini kemudian kita pilih, ini kan 3 kali 3, 9. Berarti kita cari posisi yang kelima. Ambil itu menjadi 20. Oke. Apa bedanya dengan averaging? Kalau averaging kan nggak usah di-sort ya, tidak perlu di-sort, tapi kita harus menghitung semuanya 1/9 kali 1 kali 10 plus 20 plus 20 plus 20 plus 15 plus 20 plus 20 plus 25 plus 100. Coba kita hitung ya, berapa nih? Ini sama dengan 1/9 kali 1, 2, 3, 4, 5, ada 100. Oke, jadi 25 tambah 100. Oke, 25 tambah 100 tambah 25 tambah 100. Oke, jadi 1/9 kali 250. Berapa tuh ya? Oke, 250 bagi 9. Oke, 27,77. Jadi ini 28. Kelihatan bedanya ya? Median dengan average dengan rata-rata. Kalau rata-rata itu 28, kalau median kita ambil posisi yang kelima setelah kita urutkan, ya 20. Oke, ini median filter. Nah, gunanya median juga beda gitu ya, beda penggunaannya. Jadi median filter sangat efektif untuk salt and pepper noise. Oke, salt itu adalah warna putih. Oke, ini warna putih. Ini adalah warna hitam. Oke, kayak kita ke makanan kita taburkan garam sama taburkan lada gitu ya. Ladanya warna hitam, garamnya warna putih gitu. Nah, ini kayak gini. Nah, ini misalnya X-ray image corrupted by salt and pepper noise, ini corrupted. Kalau ini pakai averaging seperti ini, yang tadi ya averaging ya, dikalikan dengan mass yang ini 111, 111, 111, 111, ini averaging. Nah, ini menggunakan median, kita bisa lihat bedanya ya. Kita bisa lihat bedanya, menggunakan median filter itu lebih bagus untuk kasus ini, untuk efektif untuk menangani salt and pepper noise. Oke. Oke, seterusnya sharpening. Sharpening juga sama prinsipnya. Perkalian, pertambahan. Cuma perkalian, pertambahan. Cuma nanti ada proses lanjutannya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Saya sambil cek Telegram kalau ada pertanyaan. Bisa langsung aja, tapi kalau putus-putus silakan lewat Telegram. Oke, sharpening bedanya tadi dengan low pass filtering. Kalau sharpening dia ingin meng-highlight perbedaan. Kalau yang tadi smoothing tadi atau low pass filter dia ingin mengurangi perbedaan. Kalau yang ini dia ingin meng-highlight perbedaan gitu ya. Misalnya tadi delta dengan delta differentiation dari turunan ya, delta ini misalnya ada 2 gitu ya, ini 100 misalnya. Nah, ini deltanya, kalau kita lihat deltanya 2 kurangi 0, 2, 0, kemudian 100 kurangi 2, 98. Nah, ini perbedaannya gitu ya. Kita lihat perbedaannya. Ini lihat yang ini. Oke, 0 dengan 98. Ada kita kelihatan perbedaannya. Oke, prosesnya sama, cuma yang beda adalah mass-nya.
Oke, masknya yang beda gitu. Masknya yang beda atau filternya yang beda. Filter type yang beda. Tadi kalau averaging yang paling gampang adalah seperti ini ya, 1/9, kemudian 111 ini averaging ya. Ini averaging atau rata-rata. Kita melihat mencari nilai rata-rata ataupun tadi median. Kita urutkan, kemudian pilih yang nomor 5. Oke, nomor 5. Dan ingat prosesnya itu harus diulangi dari kiri atas sampai pojok kanan bawah gitu ya. Kita move filternya 1, 2, posisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, basisnya adalah basisnya adalah turunan tuh, karena apa namanya itu kita ingin melihat perbedaan, kita ingin meng-highlight perbedaan gitu ya. Maka basisnya adalah turunan dan ini menggunakan partial differentiation, apa namanya itu, turunan sebagian gitu ya, terhadap X dan terhadap Y. Oke. Ini turunan pertama, turunan kedua ada seperti ini. X plus 1, X kurang 1, kurangi 2 posisinya. Oke. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Ini delta square, delta kuadrat. Oke, turunan kedua kuadrat. Contohnya seperti ini. Ini dalam satu dimensi yang lebih enak kita ngelihatnya ya. Ini misalnya first derivative atau turunan pertama. Oke, ini turunan kedua gitu. 5 kurangi ini kebalik ya. 4 kurangi 5 minus 1, 3 kurangi 4 minus 1, 2 kurangi 3 minus 1 dan seterusnya. Oke. Kalau ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Ini dapat dari 4 ditambah 5 kurangi 2 kali 5. Jadi berapa tuh? 9 kurangi 10 minus 1 ya. Jadi kita melihat di posisi ini. Jadi turunan tadi gimana? Dx square itu adalah fx plus 1 plus fx minus 1 kurangi twice fx gitu ya. Makanya ini fx plus 1-nya 4, fx minus 1-nya 5, ininya fx-nya adalah 5. Jadi 4 tambah 5 kurangi 2 kali 5 minus 1. Oke. Coba posisi ini. Gimana dapetinnya? 1 ditambah 1, 2 kurangi 2 kali 3 kurangi 6. 2 kurangi 6 minus 4. Oke. Posisi ini gimana dapatnya? Ini berarti posisi ini ya. Yang setelahnya adalah 7 ditambah 0, 7 dikurangi 2 kali 0. Oke, jadi posisi 7. Oke, seperti itu. Ini mencari apa second derivative atau turunan kedua. Lebih di-highlight lagi. Biasanya kita menggunakan turunan kedua karena apa namanya itu lebih bagus dalam melihat perubahannya, meng-highlight perubahannya, melihat perbedaannya. Yang paling simple adalah Laplacian. Ini kita lihat dinamakan isotropik karena kalau kita translasi gitu sama juga nggak berbeda. Ini mulai dari sini turunan terhadap X, turunan terhadap Y. Kemudian kita dapat ininya. Nah, ini kita bisa terjemahkan nih. Grad square F itu artinya Fx plus 1, kita bisa turunkan seperti ini. Ini ya. Minus 4 Fx, Y, berarti di sini minus 4. Gitu ya. X plus Y-nya 1, berarti ini 1, ini 1, ini 1 di X minus Y. Y plus 1 di sini 1, Y minus 1 ini 1, lainnya 0. Nah, ini namanya Laplacian. Oke, yang paling gampang nih, Laplacian. Oke, Laplacian filter. Oke. Oke, ini biasanya filter mask used to implement digital Laplacian. Minus 4. Kalau dirubah ini positif, ini jadi negatif. Oke. Kalau ini minus, ini positif. Kalau ini positif, yang lainnya adalah negatif. Oke, ini namanya Laplacian. Oke. Aplikasinya seperti apa? Sama juga aplikasinya. Kita lihat aplikasinya ya. Kita lihat aplikasinya. Mana tadi whiteboard? Oke, kita ambil yang sini. Oops. Oh, nggak mau di ini. Oke, kita ambil sini. Oke. Nah, posisi yang sama ini aplikasikan dengan Laplacian filter. Oke.
dikonvolusikan dengan Laplacian filter. Laplacian filter adalah seperti ini. Oke. Bisa 4, kalau 4 berarti -1, tapi kita coba yang gampang aja dulu ya, yang ini positif semuanya, yang negatifnya di sini -4. Oke. Lainnya 0. Oke, gampang buat perkalian, karena kalau pakai komputer nggak masalah gitu ya. Mau negatif atau positif nggak masalah. Oke. Posisinya yang sama, apa yang kita harus lakukan? Pertama, tengahnya di sini, oke, di-match-kan dengan tengahnya yang sini, dengan posisi yang ingin kita cari. Oke, ingat bahwa kita harus mencari posisinya dari mulai yang pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Oke. Nah, ini karena kita mau lihat yang ini kan inputnya misalnya ini filternya Laplacian, dan ini outputnya gitu ya. Nah, ini kita menghitung yang posisi ini aja nih, biar sebagai contoh aja posisi ini ya, sebagai contoh gitu ya. Bagaimana kita menghitungnya? Kita ini saya perbesar bisa nggak ya? Oh, nggak bisa perbesar. Oke, nggak apa. Kita harus masukkan ininya itu matriks maskernya atau filternya. Kita masukkan posisi ini, yang posisi tengah ini -4 ya. Ini kali -4. -4. Yang ini kali 1, kali 1, kali 1, kali 1, lainnya kali 0. Oke, kali 0. Jadi kita bisa persiapkan dulu 0 kali, kemudian 1 kali, 0 kali, kemudian 1 kali, ini -4 kali, kemudian 1 kali, 0 kali, 1 kali, 0 kali. Oke. Ini yang ini intensitasnya 55, 235, ini tambah ya. Ini tambah. Oke, ini tambah. Oke, 235, terus ini 0 kali 40. Oke, 1 kali 55, -4 kali 235, plus 1 kali 10. Oke, 0 kali 55, ditambah 1 kali 200, 0 kali 20. Ini perkalian dengan pertambahan. Jadi ini outputnya G3,3, ya posisi ini yang biru ini. Ditambahin aja ini semuanya. Jadi 235 ditambah 55. Oke. Kemudian 235 kali 4. Oke, kita lihat dulu. Oke, -940. Oke, tambah 10 tambah 200. Lainnya kosong. 235 tambah 55 -940 tambah 10 tambah 200. -440. Oke, jadi ini nilainya adalah -440. Oke, paham ya? Jadi yang hijau ini adalah yang filternya, yang merah ini adalah filter, yang ini adalah input pixel, intensitas. Oke, intensitas input, pixel input ya. 55, 235, 40, dan seterusnya dikalikan dengan filternya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada. Oke, kalau paham? ini dijumlahkan aja, Pak. Dijumlahkan aja. Kalau yang tadi smoothing kan dibagi per 9. Kalau yang tadi median, kalau ini dijumlahkan karena menunjukkan nilai apa tadi? Menonjolkan ya, Pak? Iya, lebih meng-highlight perbedaan. Highlight ya, perbedaan. Makanya nilai tinggi-tinggi pasti di sini nanti, Pak. Karena ada dikali -4-nya. Iya. Oke. Ini fundamental, ini sangat fundamental ya. Jadi kalau udah bisa ini, sebetulnya sudah bisa memahami apa yang terjadi di
ini apa di apa namanya itu kalau kita apply high pass filter itu seperti apa, kita mengaplikasikan Laplacian itu seperti apa gitu hasilnya. Oke. Jadi paham ya, ini Laplacian, ini kita menginikan kepada Laplacian. Tadi Laplacian itu ada dua, yang tengahnya negatif ataupun bisa juga nggak bisa kayak gini. Oke. Harus kayak gini. Oke. Tengahnya positif ataupun tengahnya negatif ya, lainnya 0 seperti ini. Ini Laplacian. Oke, ini Laplacian sekali aja. Oke. Ini sebetulnya sudah membahas apa yang edge filter nih, yang seterusnya, bab seterusnya, tapi apa nanti mungkin kita bahas lagi apa implementasinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, bagaimana penggunaannya? Apa namanya itu? Biasanya kita menggunakan untuk image enhancement. Bagaimana kita meng-highlightnya? Kalau center koefisiennya adalah negatif, maka kita menggunakan negatif Laplacian, Laplacian image. Kalau senternya adalah positif, ini senternya maksudnya yang mana? Yang tadi ya, yang kalau negatif itu berarti ini minus 4, 1, 1, 1, 1, yang lainnya kosong ya. Ini senternya negatif ya. Jadi rumus ini artinya gini. Enhanced image adalah yang original image ditambah detail. Oke, paham nggak? Ini original image biasanya blur ya, blur gitu ya. Kurang jelas, image-nya kurang jelas, blur. Jadi gimana kita menenhance-nya? Kita aplikasikan Laplacian. Kalau kita menggunakan yang minus 4 ini, maka kita inikan. Nah, ini makanya karena minus dengan minus ini adalah tambah ya. Kalau ininya tadi yang Laplaciannya yang gini, maka ini adalah langsung ya tambah ya, tambah. Kalau ini ke sini, yang ini ke sini, sama juga tambah, intinya adalah tambah. Artinya adalah enhanced image adalah original image ditambah detail, karena hasil dari Laplacian. Jadi kalau ada input image gitu ya, ada input image fx, y, kemudian ini kita kalikan dengan Laplacian gx, y. Nah, ini adalah detailnya. Oke, detail. Kenapa detail? Karena high frequency itu, yang high frequency itu biasanya berisikan details, detailsnya. Oke, contoh seperti ini. Ada contohnya. Ini contoh yang pertama adalah kutub utara bulan. Ini kutub utara bulan katanya. Kemudian ini Laplacian filter image. Kita lihat nih kalau mungkin nanti dilihat sendiri ya. Nanti saya kirimkan nih PDF-nya. Ini lihat yang image ini. Ini kita lihat di highlight, kelihatan detailnya tuh yang mana. Kemudian ini ditambah ini, hasilnya adalah ini. Oke, sekarang bandingkan antara image yang pertama, input, dengan image yang kedua. Mana yang lebih bagus? Oke, mana lebih enhance? Yang ini lebih enhance ya. Karena dia tambahkan detailnya gitu ya. Jadi yang blur ditambah detail, hasilnya adalah enhance image. Oke. Oke, kemudian ada tipe yang lain, aplikasinya sama, prinsipnya sama. Jadi tadi dikalikan dengan image ya, dikalikan dengan image-nya, cuma ada perbedaan sedikit. Dia kasih emphasis atau penekanan di senternya 5 gitu ya. Yang ini 9. Oke, ini 5, ini 9 gitu ya. Karena biasanya kalau high pass filter image tuh kalau ditambahin jadi 0. Ini tambahin ya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah minus 4, 0. Ini juga tambahin jadi 0. Yang ini juga jadi 0. Yang ini juga jadi 0 gitu ya. Kalau ditambahin jadi 0. Ini ciri Laplacian. Kalau ciri high pass filter, kalau low pass filter cirinya adalah tadi ya 111 ini low pass filter smoothing ataupun tadi median. Oke, median filter. Oke. Pak, bisa tanya sedikit, Pak? Boleh, silakan. Kalau dari input image itu bisa nggak kita gunakan Laplacian yang negatif atau positif? Kalau Bapak tadi kan contohkan kita gunakan yang positif, terus kita gunakan yang negatif. Kalau kita kombinasi negatif dengan positif pada satu input image, bisa nggak? Bisa aja. Nanti dicoba aja ya. Ini kita rubah ya. Kita rubah ini G33
Yang berubah kan yang hijaunya ya. Yang hijaunya jadi 0 kali, ini berarti minus 1 kali, 0 kali, ini jadi Ya, tapi ini di satu image bisa, Pak? dua kali gitu. Oh, berarti ada nggak bisa kita kombinasikan ya dalam satu image input itu. Biasanya kita tidak menggunakan kita harus pilih salah satu karena nanti hasilnya yang ini negatif, yang ini jadi positif 440. Coba aja nanti ya, coba nanti dihitung. Oke, ini minus 1, ini minus 1, lainnya 0 gitu ya. Kalau dihitung ini jadi positif, jadi bedanya sedikit aja gitu. Yang ini negatif, yang ini jadi positif 440 gitu ya. Oke. Oke, jadi aplikasinya biasanya kita tidak menggunakan dua-duanya sekaligus, tapi salah satu aja, pilih salah satu, mau yang mana, mau yang negatif atau mau yang positif. Oke, ada pertanyaan lagi? Termasuk tadi ini ya, penggunaan untuk enhancement, ini salah satu nih, ini pilih nih atau, oke, GX ini, enhance image-nya adalah mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini pilih salah satu gitu. Ini kalau negatif berarti kita menggunakan yang masknya yang ini. Kalau yang positif berarti kita menggunakan yang masknya yang ini, gitu ya. Pilih salah satu. Oke. Karena intinya tadi ya, ditambahkan detail. Jadi original image yang blur kita tambahkan dengan detail. Ini? Oke, kita lanjut dulu. Unsharp masking bisa lihat lagi. Saya ingin ke yang kedua, Sobel gradient. Oke, yang kedua. Oke. Kemudian selain tadi second derivative, nah ini kita bisa juga menggunakan first derivative, turunan pertama. Tapi di sini biasanya kita menggunakan dua kali lipat. Jadi turunan terhadap x dan turunan terhadap horizontal, vertikal, kemudian nanti kita gabungkan dengan square root. Nah, seperti ini. Kita gabungkan dengan square root seperti ini. Oke. Oke. Oke, Robert. Misalnya Sobel ini, Sobel operator. Yang paling gampang ini Robert cross, ini cross gradient. Ini kalau misalnya kita lihat ada image yang seperti ini gitu ya, yang 45 derajat. Nah, ini bisa kita lihat, kita bisa pakai Robert cross gradient operators. Oke. Sobel ini lihat ada yang horizontal. Apa cirinya? Kalau ditambahin biasanya ini 0 nih, minus 1 tambah 1, minus 2 tambah 2, minus 1 tambah 1, 0. Oke. High pass filter biasanya kalau kita tambahkan 0. Oke. Sobel operator ini horizontal, yang ini horizontal, yang ini adalah vertikal. Oke, vertikal. Bagaimana cara makainya? Sama juga gitu ya. Sama juga. Ini kita kembali lagi ke contoh seperti yang ini. Oke, biar cepat nih saya hapus aja ya yang ini ya. Kok nggak mau dihapus? Nggak mau dihapus. Oke, nggak apa, saya balik lagi buat yang baru. Sebentar. Oke. Kita besarkan biar kelihatan. Oke. Oke. Kita tentukan sekarang kalau Sobel first derivative. Tadi kalau Laplacian kan sekali aja aplikasinya. Kalau Sobel itu biasanya dua kali. Ada yang horizontal. Oke, ada yang vertikal. Oke, jadi kita harus dua kali ini carinya ya. Oke, sama prosesnya. Jadi kita ada input fx, y. Oke, dikalikan dengan dengan filternya. Ini filternya ya. Masking filternya. Cuma harus kita kalikan dua kali. Jadinya gx, horizontal. Kita harus kalikan dengan Sobel yang horizontal. Oke, ini horizontal. Oke, yang vertikal kita harus kalikan dengan yang vertikal. Konvolusikan ya, bukan kalikan, konvolusikan dengan yang vertikal. Nah, ini yang horizontal, yang ini yang vertikal. Oke. Kemudian belum selesai, kita harus gabungkan. Jadi nilai akhirnya adalah kita harus gabungkan
vertikal ditambah ini. Oke, kita coba ya. Oke, saya kan udah contohkan tadi secara detail. Sekarang saya langsung kalikan aja ya. Coba sekarang misalnya GH posisi tadi 3,3 adalah minus 1 kali 5 tambah minus 2 kali 235 tambah minus 1 kali 40. Yang ini kan 0, yang tengahnya 0 ya, jadi ini 0. Kemudian kita langsung aja tambah 1 kali 55, 1 kali 55 tambah 2 kali 200 tambah 1 kali 20. Oops. 1 kali 20. Oke, paham ya? Saya singkatkan nih biar cepat aja ngitungnya gitu ya. Tapi prosesnya sama kayak yang tadi ya. Ini kalikan minus 1, minus 2, minus 1, kalikan 0, kalikan 0, kalikan 0, 1, 2, 1. Nah ini sama seperti yang saya tunjukkan ini. Oke, jadi ini bukan 5 nih, minus 55. Minus 55, minus 470, minus 40, tambah 55, tambah 400, tambah 20. Oke, berapa nih? Coret aja. 420 minus minus 510. Oke, ini minus 90. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita hitung lagi, ini kita harus hitung 2 kali yang vertikal. Jadi yang ini harus dihapus nih. Ini harus dihapus. Kayak gini kita hapus. Kita hapus, kita ganti sekarang ke yang vertikal. Ke yang vertikal yang mana? Yang ini 1, 2, 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 2, minus 1. Oke, kita cari yang vertikal 3,3 sama dengan 1 kali 55 yang nolnya saya lewat ya biar cepat ya. Minus 1 tambah minus 1. 2 kali 55 tambah minus 2 kali 10 tambah 1. Ini yang dalam kurung ini berarti yang kernel, yang massnya, yang yang di luar kurungnya berarti yang pixel value-nya. Minus 1 kali 20. Berapa nih? 55 minus 40 plus 110 minus 20 plus 55 minus 20. Oke, berapa nih? Oke, pakai kalkulator aja biar cepat ya. 55 kurangi 40 plus 110 minus 20 plus 55 minus 20. Oke, 140. Oke, ini belum selesai karena prosesnya yang ini. Jadi G33 adalah square root dari 90 square ditambah 140 square. Oke. Oke, biar cepat kita pakai MATLAB aja deh. Oke, 90 square kalkulator. Atau pakai Python bisa juga ya. Jadi square root 90 square tambah 140 kuadrat. Oke, 166,43. Oke. 166,43. Ini nggak boleh nih yang kayak koma-koma gini ya, harus dibulatkan. Jadi hasilnya adalah 166. Oke, paham? Jadi kalau untuk Sobel kita harus melakukannya 2 kali dan hasil akhirnya adalah kita harus menggunakan square root ini. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, ini hasil akhirnya ya. Kita horizontal, apply yang horizontal, kemudian vertikal, kemudian 2 kali. Oke, kalau kita lihat nih apa manfaatnya ya, apa kelebihannya dibandingkan tadi Laplacian. Kelebihannya adalah karena kita 2 kali, maka yang
horizontal ini fokus kepada horizontal, yang vertikal ini fokus pada vertikal, sehingga kita bisa pas digabungkan itu kita bisa lebih bagus kelihatan ininya ya, lebih bagus kelihatan edge-nya ya. Kita lihat sekarang hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya hasil Sobel. Oke. Oke, ini hasil Sobelnya. Jadi tadi ya ke Sobel horizontal, Sobel sorry, ini vertikal ya horizontal, vertikal, kemudian digabungkan. Oke, berarti tiga kali kerja nih. Horizontal, vertikal, kemudian di square root ya. Ini lebih jelas nih kelihatannya. Kalau pakai Laplacian bisa dicoba juga. Kalau Laplacian nggak akan sejelas ini ya. Kalau kita menggunakan Laplacian tidak akan sejelas ini. Oke. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. sedikit mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo. Kalau di antara Putus-putus. Siapa Anas ya mau bertanya ya? Bisa dimatikan dulu videonya mungkin nggak apa-apa, biar kedengaran suaranya. halo, Pak. Ya. Halo. Pak. Dimatikan aja dulu videonya. Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Tadi kan ada membahas tentang median filter dan mean filter, Pak. Kalau di dalam studi kasusnya itu, Pak, lebih bagus pakai yang mana, Pak? Apakah mean filter atau median filter gitu, Pak? Oke. Itu ya pertanyaannya. Ada lagi? Iya, Pak. Oke. Itu, Pak, itu yang pertama, Pak. Oke. Nanti baru tanya lagi. Oke. Saya jawab dulu deh, takut lupa. Oke. Ini saya kembali ke sini. Jadi tergantung kepada mana yang lebih bagus nih pertanyaan. Jadi tadi pertanyaannya antara mean atau apa yang tadi kita rata-rata dengan median. Ini mana yang lebih bagus? Nah, ini tergantung noise-nya. Tergantung noise-nya ya. Jadi kalau noise-nya Gaussian, dia biasanya pakai mean filter. Oke, tapi kalau noise-nya salt and pepper tadi ya, garam sama merica, iya, Pak. itu menggunakan median filter. Ini ya contohnya ya. Ini salt and pepper image-nya, ini pakai mean. Ini cuma dirata-ratakan aja. Yang ini menggunakan median. Mana lebih bagus? Median filter kan kita lihat lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Iya, Pak. Ya. Nah, tapi kalau nanti Gaussian kemudian kita pakai median filter, hasilnya juga tidak akan lebih jelek lagi gitu. Akan lebih jelek gitu dibandingkan dengan menggunakan mean filter. Jadi mana lebih bagus tergantung noise-nya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan lagi? Jadi, Pak, pertanyaan kedua, Pak, kalau untuk noise itu, Pak, apakah noise itu kita buat atau berdasarkan hasil dari take foto gitu, Pak? Soalnya saya baca-baca jurnal juga, ada juga yang noise-nya itu istilahnya dibangkitkan gitu, Pak, pakai MATLAB. Ada juga di jurnal lain yang buat noise-nya itu dia dari hasil jepretan foto gitu, Pak. Itu yang saya masih kurang paham gitu, Pak. Oke. Singkatnya seperti ini. Ada berbagai tipe noise ya. Ada berbagai tipe noise. Ini sebetulnya ke bab baru ya, tapi seperti ini ya. Ada namanya degradation filter yang bikin jelek, mendegradasi gitu ya, degradation filter. Kemudian biasanya kita ada noise, kemudian kita berusaha untuk restoration filter. Nah, ini fx, y, yang ini noise biasanya ditambahkan, oke.
dan ini ini jadinya noisy image, dan ini kita mau merestore, memperbaiki. Harapannya adalah yang kita perbaiki mirip seperti yang aslinya. Nah, ini ya, ini bacaan seperti ini ya. Jadi yang kita perbaiki mirip, ini mirip ya, nggak bisa persis sama sekali, mirip seperti aslinya. Oke, untuk noise itu ada 2 tipe, ada spatial noise, ada namanya periodic noise. Oke, untuk spatial noise dia ada beberapa tipe noise-nya, ada yang tadi Gaussian, ada Gaussian noise. Nah, ini biasa nih Gaussian noise yang biasa. Artinya gini, kalau lighting-nya kurang, itu coba bedakan, ambil gambar gitu pakai handphone, yang pencahayaannya bagus dengan pencahayaan tidak bagus, itu akan beda hasilnya kan. Nah, itu tergantung kepada ini kualitas kameranya, sehingga kalau lighting-nya itu lebih rendah, dia akan Gaussian noise-nya lebih besar. Iya, Pak. Iya. Itu sudah inherent dari kualitas kameranya sendiri. Oke. Satu lagi Kameranya ya, Pak. yang ini ada ini, atau kalau panas, coba bedakan antara nanti kalau handphone dipakai main game misalnya, udah gitu ambil gambar, bedakan dengan dari standby kemudian ambil gambar, itu akan beda karena pas lagi panas ataupun dijemur di matahari itu juga akan menambahkan Gaussian noise. Oke. Yang kedua, banyak lagi yang lain, ada Poisson noise, distribusinya ya, Poisson noise ini. Kemudian ada kalau kita nyalain switch, nyalain saklar on off itu tadi akan membangkitkan tadi salt and pepper noise. Makanya makanya salt and pepper itu kalau kita tiba-tiba switch gitu ya, kita lagi ini ada orang nyalain lampu tiba-tiba dan kameranya mungkin lagi dicas, artinya tersambung, ada efeknya gitu kepada kameranya. Ini spatial noise ini ditambahkan. Ini masih noise aja. Kemudian ada namanya degradation filter. Nah, ini kalau tanpa noise ya. Jadi walaupun kita kameranya bagus, tapi kita ngambil gambarnya goyang gitu. Nah, itu juga ada namanya degradation, motion degradation. Jadi hasilnya tuh coba aja ya, coba ambil gambar, ambil foto, kemudian ngambilnya itu sambil goyang, apa hasilnya? Blur juga ya. Oke, hasilnya blur juga. Nah, ini Iya, karena Pak. Blur ya, Pak. ini karena ini degradation filter, bukan karena ada noise, tapi karena memang kita ngambilnya nggak steady, nggak ajak gitu. Kalau dia bergerak maka dia akan ada motion degradation-nya. Seperti itu mungkin. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Udah agak dapat sih, Pak, konsepnya gitu, Pak. Dan kenapa di paper? Oke, Pak. Biasanya kita ditambahkan noise-nya. Pak. Ditambahkan noise-nya. Nah, ini karena ini kan fx, ya, Pak. y, ini kita noisy image, ini kan ini gx, y ya. Ini kita tambahkan aja dari yang ini. Kenapa kalau di paper kita tambahkan gitu ya? Karena kita mau menghitung errornya. Jadi error adalah yang kita hasilkan dikurangi yang kita inikan. Biasanya pakai absolute value. Nah, ini ya. Kita mau ada reference-nya nih. Jadi kita ini yang gambar yang asli kita tambahkan sendiri dengan noise. Kemudian kenapa kita lakukan seperti itu? Agar kita mendapatkan noisy image. Kemudian kita akan merancang bagaimana tadi, apakah menggunakan mean filter atau menggunakan median filter, bagaimana yang lebih bagus gitu ya. Nah, itu tadi pertanyaannya, mana yang lebih bagus itu kan ini. Mana yang lebih dekat mana yang lebih mirip kepada aslinya. Oke, mana lebih mirip aslinya. Kalau kita pada aslinya ya, Pak. Kalau kita ambil langsung noisy image, nah kita nggak ada reference-nya nih, nggak ada reference yang ini, kita nggak bisa hitung nanti errornya. Ya, makanya kalau di paper dia tambahkan sendiri noise-nya karena kita ingin menghitung berapa bagus sih secara ini, secara kuantitatif. Oke, secara kuantitatif. Jadi kita hitung tadi perbedaannya seberapa besar sih, ini kan tadi
intinya adalah mirip seperti aslinya yang tanpa noise gitu. Tapi seberapa mirip itu kan bisa kualitatif. Jadi kita bisa kualitatif, bisa juga secara kuantitatif. Nah, kalau mau kuantitatif maka harus ada referensinya seperti itu. Oke. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saya belum sempat. Oke, udah ngisi di Telegram belum ya? Salah satu absensi juga lewat situ, bisa lewat ini. Masih 4 orang lagi. Saya pengen lihat aja yang sudah install. Oh, masih banyak yang belum install ini ya, belum install Anaconda. Jadi tolong diinstal karena kalau nggak susah nanti salah satu objektifnya ataupun yang harus kita capai adalah bisa menginikan Python. Oke, bisa menginikan Python. Oke. Saya kasih contoh. Ini saya baru buat ya. Cara ininya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, nah ini dari yang pertama ya instalasi. Mau nggak mau memang harus instalasi ya. Jadi ke sini ke Anaconda. Oke, ini direkam jadi bisa lihat ya. Nanti bisa dilihat lagi mana ini saya. Oke, ke Anaconda. Oops. Oke, ke Anaconda. Kemudian ke produk individual edition, kemudian download, kemudian ya ini 64 bit install. Oke, setelah install nanti akan ada Anaconda Prom. Ini lihat ya, Anaconda Prom. Kemudian saya minta untuk membuat environment baru. Saya sudah buat nih ya. Conduct ini yang Python 3.8 ini nggak usah dipakai juga nggak apa-apa, akan default. Jadi ketik aja conduct create kayak gitu, udah gitu ikutin aja ini install semuanya ya. Install semuanya, udah itu activate CV computer vision. Jadi kita ke Python environment yang ada computer vision-nya. Oke, yang kita install ini semuanya. Ada NumPy, ada SciPy, Matplotlib, OpenCV, Mahotas, Image Utilities, Jupyter Notebooks, Scikit-learn, Scikit-image, TensorFlow nih. Kalau punya NVIDIA Card, nih gimana caranya tahu ada NVIDIA Card atau enggak? Klik ke sini, Task Manager, kemudian Performance. Nah, kalau ada ini NVIDIA Card ini seperti ini, oke, berarti bisa install yang TensorFlow GPU. Kalau enggak, berarti hanya bisa install yang TensorFlow aja. Oke, TensorFlow aja. Kemudian ikutin, nanti ini contohnya ya, create environment, nih hasilnya. Ini kemudian activate new environment, Conda activate CV, kemudian install NumPy. Oke, ikuti aja ininya di sini. Apa namanya itu? Yang di sini ya, yang intinya di sini. Oke, nanti udah gitu kita baru kita bisa ini bareng-bareng ya sama namanya itu eksperimen bareng-bareng. Buka Anaconda Prom, udah gitu ke working directory. Ini yang seperti saya bilang minggu lalu. Kemudian open Jupyter Notebook, bisa type Jupyter Notebook langsung. Oke, jadi kalau saya working directory-nya beda, misalnya seperti ini ya, Anaconda Prom tadi, udah gitu, Conda activate CV, saya ke CV, kemudian saya ke drive D, ini saya naruh di drive biasanya. Panjangnya ininya. Ini ada di sini. Kemudian saya udah create beberapa ini image processing. Saya menggunakan Visual Studio Code karena biar ini aja sebetulnya biar dikasih
hint, dia dikasih hintnya ini. Kalau nggak ada hintnya. Hint itu apa, kayak dikasih saran gitu, apa, untuk melengkapi functionnya. Mana? Oke, misalnya yang Jupyter Notebook apa nggak ada. Oke, saya Ctrl Shift P, kemudian Jupyter open. Ini ke CV Honda. Saya open ya. Oke. Atau bisa juga, ini nggak masalah, bisa juga pakai langsung ini Jupyter Notebook. Oke. Is not recognized as internal. Oke, apa namanya itu? Tolong ikutin yang itu dulu. Oke, oke, atau saya jelaskan dulu yang sini. Oke. Ya, tadi ke working directory, kemudian type code tadi dari ini untuk membuka Visual Studio Code, kemudian install Anaconda extension, Jupyter Notebook extension. Ini Jupyter create new blank notebook seperti ini ya. Ini hasilnya Jupyter create blank notebooks. Oke. Kemudian ada ini CV, import CV itu ini Open CV. Oke, Open CV, image read, kemudian ini apa, lebar dengan tinggi untuk menghitung lebar dan tinggi. Jadi hasilnya adalah tadi matrix. Oke, matrix. Oke, channelsnya ada 3 karena ini adalah RGB. Oke, seperti saya bilang, ini matrixnya tuh kayak 3 dimensi. Ada matrix R, red, green, blue. Oke. Kemudian ini contohnya ya, hasil dari image-nya, image show-nya. Tadi yang ini ya, yang image show yang ini. Nah, ini hasilnya adalah ini. Oke. Menampilkan apa yang tadi kita baca. Oke. Kemudian kalau mau write, tinggal ini aja yang baru ya. Text dari rubah ke PNG misalnya. Ini rubah dari tadi yang kita inputkan, kemudian kita masukkan ke sini sebagai output. Nah, ini outputnya. Nah, terus image basic. Oke, ini sekalian membahas yang ini ya, yang Python. Setiap image terdiri dari pixel. Oke, seperti kita lihat yang tadi ya. Jadi kan saya kasih contohnya gampang ya, 5x5 gitu, biar kebayang aja gitu, biar kebayang apa namanya itu. Dari sini kemudian dibayangkan menjadi HD image itu 1920 kali 1080 misalnya, sebesar itu. Oke. Jadi pixelnya, jumlah pixelnya 1900 dengan 1080. Oke. Dan pixel adalah yang esensial terhadap image ya. Jadi posisi di sini, posisi ini adalah pixel di sini, kemudian ada intensitinya, itu membentuk sebuah image. Jadi kalau kita lihat, kita image itu seperti 2 dimensi gitu, matriks ya. 2 dimensi matriks, ada lebar, ada panjang. Kemudian pixel biasanya direpresentasikan ke dalam 2, grayscale ataupun color. Jadi kita ada grayscale image, ada color image. Oke. Grayscale image antara 0 dan 255, ini kalau kita 8 bit, karena 8 bit adalah 2/8 maksimum 256 ya. Jadi antara 0 sampai 255. Kemudian color pixel, ini ada RGB color space. Ini RGB. Atau kalau Python ini namanya tuple ya. Namanya tuple. Jadi kombinasi dari tiga elemen menjadi satu gitu ya. Kebalik, jadi blue, green, red. Oke, white color misalnya semuanya 255, black color semuanya 0, red color 255-nya di sini, RGB. Oke. Aqua color ininya green sama blue-nya. Kemudian fuchsia color red sama blue. Olive color ini, jadi ada, kita bisa memainkan color itu dari sini ya. Nanti dari matriks ini bisa 0 sampai 255, ini 0 sampai 255, 0 sampai 255 gitu. Variasinya mungkin menjadi color tersendiri. Oke. Kemudian Python language adalah zero index, masih seperti C. Tidak seperti MATLAB. Kalau MATLAB
yang top left itu 1-1. Kalau C dan Python top leftnya adalah 0-0. Oke, seperti ini 0-0 ya. Oke, ini 00, ini misalnya huruf I. Oke, huruf I. Oke, ini 00 sampai yang terakhir adalah 77. Ini berarti 8 kali 8 image. Oke. Oke, satu lagi untuk image manipulasi, OpenCV, image-nya direpresentasikan sebagai NumPy arrays. Oke, NumPy arrays. Jadi ini sebaca juga nih apa itu NumPy ya. Tapi kita lebih mudahnya ini seperti MATLAB matrix sebagai matriks ya, matriks 2 dimensi ataupun 3 dimensi tadi ya, ada 3 channel. Oke, ada channel R, channel G, channel B. Oke, jadi ini channel 0, 1, 2. Oke, untuk mengakses pixel value kita cuma mensupply X and Y-nya. Kemudian kita nanti mendapatkan tuple. Tuple tadi elemen jadiin satu ya, ada red, green, blue. Kemudian OpenCV store RGB channels in reverse order, blue, green, red. Oke, dan kita juga bisa menggunakan NumPy array slicing untuk mengakses mengcropping ya. Ini contoh. Contohnya ini original yang tadi sama juga. Kemudian ini BGR ya, bukan RGB tapi BGR. Ini image pada posisi 00. Jadi 00 itu di mana? Di sini. Oke, posisi yang top left, yang paling pojok kiri atas. Oke. Kemudian di pixel pada posisi 00, red-nya segini, green-nya segini adalah RGB ini ya, udah RGB. Kemudian kita mau merubah warna ya, dibalik kita mau merubah warna ini BGR ini menjadi apa? Menjadi red. Oke, menjadi red-nya 255. Kemudian kalau corner kita rubah misalnya kita 0 sampai 100 di sini jadi box ya. Kita ambil matriks sebesar ini, oke, dan kita rubah jadi green. Mana green-nya? Ya ini 925. Oh, ini 0 harusnya. 02550. Ini jadi red, green, blue. Ini makanya jadi apa? Hijau muda karena ada angka 9 di sini. Oke, mungkin itu dulu. Jadi apa? Tolong install Anaconda Python dengan package-nya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita stop sampai sini. Oke, ketemu lagi minggu depan. Oke, minggu depan yang belum adalah ya kita bisa mulai ke apa pattern recognition ya, insya Allah kita atau mau kita lanjut dulu ke edge detection dulu, kemudian kita mau ke pattern recognition. Edge detection menggunakan Python, insya Allah. Oke, untuk minggu depan. Oke, so kalau nggak ada pertanyaan, saya stop sampai sini. Oke,